Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara, kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali di hari pertama dalam minggu ini. Saudara, saya mengajak saudara pada hari ini untuk membuka kembali kitab Yosua fase kelima ayat 13 sampai dengan 14. Akan saya bacakan untuk saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kosutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam dunia ini, seringkali kita menghadapi tantangan dan kesulitan, saudara. Nah, waktu kita menghadapi kesulitan seperti itu, bagaimana sikap kita? Ada ketakutan, ada kegentaran, ada kekhawatiran seperti yang terjadi sekarang ini di saat kita berada dalam kondisi pandemi yang sedang terjadi saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu juga terjadi pada diri Yosua. Ketika dia berhasil membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, tugasnya belum selesai, saudara. Masih banyak hal yang harus dihadapi dan mungkin lebih sulit lagi. Yang pertama dia lihat yaitu kota Yeriko, di mana Allah minta supaya Yosua bisa mengalahkan kota Yeriko, menjatuhkannya, menghancurkannya. Nah, waktu Yosua melihat kota Yeriko, saudara, ada perasaan takut, ada perasaan gemetar, ada perasaan gentar, ada perasaan khawatir. Mungkin pada waktu itu dia bertanya dalam hatinya juga kepada Tuhan, "Tuhan, apa mungkin saya bisa mengalahkan orang-orang Yeriko yang berada di balik tembok yang begitu tebal? Apakah mungkin orang Israel bisa mengalahkannya?" Engkau mengetahui Tuhan, tentara Israel yang memiliki senjata yang begitu minim, mereka pun minim dalam pengalaman, jauh berbeda dengan yang namanya orang-orang Yeriko. Waktu dalam situasi seperti itu, Allah mengetahui apa yang menjadi pergumulan Yosua, saudara. Kemudian Allah datang kepada Yosua, mengambil Yosua dalam bentuk manusia yang kita baca tadi. Waktu Yosua melihat hal itu, dia terkejut. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapakah engkau sebetulnya? Engkau lawan atau kawan?" Kemudian orang itu berkata, saudara, menjawab, "Aku adalah bala tentara surga." Waktu mendengar itu, saudara, Yosua begitu takut, terkejut, dia langsung menyembah di hadapan orang itu. "Apa yang ingin kau katakan kepadaku?" Saudara kasih Tuhan, kehadiran orang ini yang merupakan Allah itu sendiri, di mana Yosua tahu orang itu adalah Allah yang datang mengambil dia. Itu sebagai wujud memberikan suatu ketenangan kepada Yosua. Yosua supaya mengingat kembali janji yang pernah diberikan oleh Allah kepada dia melalui Nabi Musa, di mana kalau kita baca Ulangan pasal 31 ayat 5 sampai 6, saudara, Musa pernah berkata seperti ini kepada Yosua, "Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang disampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Itu janji yang diberikan Allah kepada Yosua pada waktu itu. Jadi waktu Yosua melihat orang ini, melihat Allah di hadapan dia ingat dengan janji tersebut yang kembali memberi kekuatan pada dia untuk melangkah dengan sebuah keberanian. "Aku bisa mengalahkan Yeriko dengan penyertaan Tuhan, dengan bantuan Tuhan." Saudara kasih Tuhan, saat ini kita juga mungkin menghadapi seperti Yosua. Kita sekarang dalam kondisi yang bingung, gentar. Kita juga khawatir akan kehidupan kita, saudara, ketika situasi yang terjadi saat ini, di mana mungkin sekarang kita terpapar sakit ataupun keluarga kita, saudara. Bagi yang saya pun kadang-kadang ada ketakutan juga, kekhawatiran juga, apalagi yang sakit. Ketika mereka mencari oksigen tidak ada, mencari obat tidak ada, mencari rumah sakit semua penuh, ada ketakutan. Saya kasih Tuhan, apa tujuan dari Allah waktu datang kepada Yosua?
Allah ingin supaya Yosua belajar untuk memfokuskan perhatiannya pada Allah yang ada di hadapan dia, bukan pada kota Yeriko yang menakutkan dia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini kita boleh belajar dari apa yang dialami oleh Yosua. Waktu kita menghadapi kesulitan seperti sekarang ini, saudara, pandanglah kepada Allah, bukan pada masalah. Fokuskan perhatian kita pada Allah, bukan pada masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita senantiasa memandang pada masalah, saudara, kita akan merasa takut, kita akan merasa gentar. Padahal kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan yang pernah berjanji kepada kita untuk senantiasa menyertai kita, saudara. Itu sebabnya waktu kesulitan datang dalam kehidupan kita seperti saat ini, pandanglah kepada Allah yang berjanji akan menyertai kita, bukan pada masalah. Janji yang diberikan Allah kepada Yosua pada waktu itu juga diberikan kepada kita pada saat ini, di mana Allah berkata, "Hai anakku, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gemetar karena mereka, karena COVID-19 ini. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kiranya janji ini, saudara, menjadi kekuatan kita untuk melangkah bersama Allah menghadapi kondisi yang paling sulit seperti sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Di tengah-tengah kegalauan kami Tuhan, di tengah-tengah getaran kami, di tengah-tengah ketakutan kami, di tengah-tengah kekhawatiran kami, Engkau kembali menyapa dengan firman-Mu. Meskipun Engkau tidak datang kepada kami secara fisik, namun firman-Mu mewakili Engkau Tuhan untuk berbicara kepada kami seperti Engkau berbicara kepada Yosua, di mana kami tahu Engkau senantiasa bersama-sama kami, menjaga kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu menguatkan kami untuk melangkah ke depan. Karena kami percaya sekarang Engkau bersama-sama kami, menuntun kami dan memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.